Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya Nirum dan rekan saya Deka Agnes Melinia akan menjelaskan materi dengan judul sistem ekrasi. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Pengertian sistem ekrasi. Sistem ekrasi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah terakumulasi dalam tubuh agar kesetimbangan tubuh tetap terjaga. Sistem ekrasi merupakan hal yang pokok dalam homeostasis karena sistem ekrasi tersebut membuang limbah metabolisme dan merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara mengekresikan ion-ion tertentu sesuai kebutuhan. Ada beberapa istilah yang erat kaitannya dengan ekresi. Yang pertama, defekasi merupakan proses pengeluaran sisa pencernaan makanan yang disebut dengan feses. Zat yang dikeluarkan belum pernah mengalami metabolisme di dalam jaringan. Yang kedua, ekresi, yaitu pengeluaran zat sampah sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Yang ketiga, sekresi, pengeluaran getah oleh kelenjar pencernaan ke dalam saluran pencernaan. Getah yang dikeluarkan masih berguna bagi tubuh dan umumnya mengandung enzim. Yang keempat, ada eliminasi, yaitu proses pengeluaran zat dari rongga tubuh, baik dari rongga yang kecil berupa saluran air maupun rongga besar atau usus. Selanjutnya, sistem ekresi pada hewan invertebrata. Pada hewan invertebrata belum terdapat sistem ekresi, akan tetapi sisa-sisa metabolisme harus dikeluarkan dari dalam tubuh organisme. Untuk itu, hewan invertebrata memiliki alat dan cara ekresi tersendiri. Organ sistem ekresi makhluk hidup bersel satu atau protozoa. Makhluk hidup sel satu mengeluarkan sisa-sisa metabolismenya dengan cara difusi. Karbon dioksida hasil respirasi seluler dikeluarkan dengan cara difusi. Selain itu, ada cara lain, yaitu dengan membentuk vakuola yang berisi sisa metabolisme. Organ sistem ekresi planaria. Organ ekresi pada planaria berupa jaringan menyerupai pipa yang bercabang-cabang. Organ tersebut bernama protonefridia. Jaringan pipa tersebut dinamakan nefridiofor. Ujung dari cabang nefridiofor disebut sel api atau flame cell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Deka Melinia, NPM 1811060450. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Divya, yaitu organ sistem ekresi pada cacing tanah. Cacing tanah memiliki struktur ginjar sederhana yang disebut nefridia. Dalam cairan tubuh cacing tanah yang memenuhi rongga tubuhnya, terkandung sisa metabolisme maupun nutrien. Cairan ini disaring oleh ujung tabung berbentuk corong dengan silia yang disebut nefrostom. Dari nefrostom, hasil yang disaring tersebut kemudian dibawa melewati tubulus sederhana yang juga diselaputi oleh kapiler-kapiler darah. Pada tubulus ini terjadi proses reabsorpsi bahan-bahan yang penting, seperti garam-garam dan nutrien terlarut. Air dan zat-zat buangan dikumpulkan dalam tubulus pengumpul, suatu wadah yang merupakan bagian dari nefridia, untuk selanjutnya dikeluarkan melalui lubang ekskretori di dinding tubuh yang disebut nefridiofor. Yang selanjutnya, organ sistem ekskresi pada serangga. Alat ekskresi pada serangga, contohnya belalang, adalah tubulus Malpighi. Badan Malpighi berbentuk bulu-bulu halus yang terikat pada ujung usus posterior belakang dan berwarna kekuningan. Zat-zat buangan diambil dari cairan tubuh atau hemolimfa oleh saluran Malpighi di bagian ujung. Kemudian cairan masuk ke bagian proksimal, lalu masuk ke usus belakang dan dikeluarkan bersama feses dalam bentuk kristal-kristal asam urat. Yang selanjutnya, sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Yang pertama ada organ sistem ekskresi pada pisces atau ikan. Ikan air tawar memiliki bentuk ginjal yang berbeda, sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Mekanisme filtrasinya dan reabsorpsi juga terjadi pada ginjal ikan. Mineral dan zat-zat makanan lebih banyak diabsorpsi, sedangkan air hanya sedikit diserap. Ekskresi amoniak dilakukan dengan cara difusi melalui insangnya. Nah, kemudian ikan yang hidup di air laut memiliki cara adaptasi yang berbeda. Ikan air laut sangat mudah mengalami dehidrasi karena air di dalam tubuhnya akan cenderung mengalir ke luar lingkungan sekitar melalui insang.
mengikuti perbedaan tekanan osmotik. Ikan air laut tidak memiliki glomerulus sehingga mekanisme filtrasi tidak terjadi dan reabsorpsi pada tubulus juga terjadi dalam skala yang kecil. Yang selanjutnya, organ sistem ekskresi pada amfibia atau katak. Nah, tipe ginjal pada amfibi adalah tipe ginjal opisthenophrous. Katak dapat mengatur laju filtrasinya dengan bantuan hormon, sesuai dengan kondisi air di sekitarnya. Ketika berada di dalam air dengan jangka waktu yang lama, katak mengeluarkan urin dalam volume yang besar, namun kandungan kemih katak dapat dengan mudah terisi air. Air tersebut dapat diserap oleh dinding kandung kemihnya sebagai cadangan air ketika katak berada di darat untuk waktu yang lama. Yang selanjutnya, organ sistem ekskresi reptilia. Tipe ginjal pada reptilia adalah metanephros. Hasil ekskresi pada reptilia adalah asam urat. Asam urat ini tidak terlalu toksik jika dibandingkan dengan amoniak yang dihasilkan oleh mamalia. Asam urat dapat juga disekresikan tanpa disertai air dalam volume yang besar. Asam urat tersebut dapat diekskresikan dalam bentuk pasta berwarna putih. Organ sistem ekskresi pada aves atau burung. Burung memiliki ginjal dengan tipe metanephros. Burung tidak memiliki kandung kemih, sehingga urin dan fesesnya bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Urin pada burung disekresikan dalam bentuk asam urat. Metabolisme burung sangat cepat. Dengan demikian, sistem ekskresinya juga memiliki dinamika yang sangat tinggi.